Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiswanto, S.Pd.SD. Dari SDN 169 Cinta Damai Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi. Saya calon guru penggerak Angkatan 10. Dengan fasilitator, Bapak Arbain, SPD, MPD dan Bapak Yudi Fahrian, MPD. Sebagai pengajar praktik. Video kali ini merupakan aksi nyata Motu 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Yang menjadi tujuan pembelajaran khusus dari aktivitas ini adalah CGP dapat mempraktikkan proses pengambilan keputusan, paradigma, prinsip dan pengujian keputusan di sekolah. Studi kasus yang saya ambil adalah sebagai berikut. Pada saat jam istirahat, ibu kepala sekolah bercerita bahwa ada orang tua murid kelas 6 datang ke rumah, menyampaikan bahwa si Z sudah tidak betah di sekolah dan ingin pindah. Hal ini karena si Z merasa dikucilkan dan selalu dimusuhi oleh sekelompok murid di kelasnya, yaitu si J dan teman-teman kelompoknya. Menurut si Z telah menghasut teman kelompoknya untuk memusuhinya. Sedangkan si J merasa tidak menghasut teman kelompoknya untuk memusuhi si Z. Menurut si J teman kelompoknya memusuhi si Z karena memang kurang bisa menghargai teman dan sering merintah. Memang si J saat di kelas 5 pernah merasa sakit hati karena dilabrak oleh nenek si Z. Dari situlah bermula si J menunjukkan perasaan tidak senangnya yang diikuti oleh teman kelompoknya. Bahkan permasalahan ini sudah sampai ke orang tua masing-masing, sehingga mereka menunjukkan rasa yang sama dengan anak mereka. Baik si J dan si Z memiliki karakter yang mirip yaitu sama-sama ingin diakui oleh teman-temannya, dan memiliki gaya bicara yang ketus. Pernah. Saat di kelas 5 mereka pernah berbaikan, tetapi mulai di kelas 6 mereka kembali bermusuhan. Dari kasus tersebut maka paradigma yang muncul adalah keadilan lawan kasihan, dan prinsip yang saya pakai adalah berpikir berbasis hasil. Sehingga 9 langkah keputusan yang saya ambil adalah keputusan diambil menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. 1. Apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut? Nilai yang saling bertentangan dalam kasus tersebut adalah nilai keadilan lawan kasihan. Si Z yang merasa diperlakukan tidak adil dengan mengucilkannya melawan nilai rasa kasihan dari diri si J yang pernah merasa sakit hati karena dilabrak karena dituding menghasut temannya. 2. Siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? Pihak si Z dengan sekelompok teman di kelasnya dan orang tua masing-masing. 3. Apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut? Si Z merasa tertekan dengan sikap dan perlakuan si J dan teman sekelompoknya karena mereka menganggap si Z anak yang maunya menang sendiri. Sementara si J dan temannya memiliki ikatan pertemanan yang kuat, walaupun dalam gaya pertemanan mereka terbiasa dengan gaya bicara yang ketus. Orang tua si Z tidak terima jika anaknya merasa dikucilkan dan cenderung tidak memiliki teman di kelas. Sedangkan orang tua si J juga merasa sakit hati jika anaknya pernah dilabrak oleh orang tua si Z. 4. Pengujian salah benar, uji legal. Tidak ada pelanggaran hukum dalam kasus tersebut, uji regulasi. Tidak ada pelanggaran kode etik. Publikasi. Akan kurang nyaman jika kasus ini dipublikasikan karena menyangkut integritas. 5. Jika situasinya dilema etika. Paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Paradigma keadilan lawan rasa kasihan. Justice versus mercy. 6. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip mana yang dipakai? Prinsip berpikir berbasis hasil akhir. End-based thinking. 7. Apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Investigasi trilema. Belum ada. 8. Apa keputusan yang akan Anda ambil? Keputusan yang diambil adalah melakukan pendekatan kepada si Z dan si J bersama teman kelompoknya. Pertama saya mengajak si Z dan si J duduk bersama dan mempersilahkan menuangkan penyebab permasalahan melalui WhatsApp. Pada kesempatan itu juga saya mencoba melakukan coaching untuk menemukan solusi dari masing-masing dan menyepakatinya. Saya memberikan penguatan bahwa setiap orang pernah berselisih paham dengan orang lain namun pasti sebaiknya berbaikan kembali. Selain itu penting dalam pertemanan adalah sikap saling mengerti dan saling menghargai karena setiap orang memiliki karakter yang beragam. 9. Coba lihat lagi keputusan Anda dan refleksikan. Ketika keputusan tersebut diambil, saya merasa lega karena sudah ada niat dan kesempatan bersama untuk mencoba berbaikan. Walaupun demikian terlihat belum menunjukkan hasil yang begitu signifikan mereka sudah mulai terlihat bersama walau terlihat agak canggung.
Karena resolusi ini baru terjadi maka saya masih memastikan kesepakatan mereka menunjukkan hasil yang positif. Berikutnya saya mencoba merefleksikan kegiatan ini menggunakan model 4F. Fact, peristiwa, feeling, perasaan, finding, pembelajaran, dan future, penerapan. Pada tahap peristiwa yang menjadi tujuan adalah mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan sebagai tolok ukur dihasilkan keputusan yang berpihak pada murid dan tidak merugikan semua pihak yang terlibat. Feeling, perasaan, saya menyadari bahwa ternyata dalam pengambilan keputusan perlu adanya mempertimbangkan beberapa hal dan juga melalui langkah-langkah pengambilan keputusan dan pengujian secara tepat. Hal ini dilakukan agar keputusan yang dihasilkan dapat memberikan yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu keputusan yang diambil haruslah mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan universal yang ada. Oleh karena itu saya merasa bersemangat dalam mencobakan secara langsung materi ini. Pada tahap finding, pembelajaran, tanpa saya sadari ternyata situasi dilema etika sebenarnya sering kita jumpai dalam pekerjaan kita. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam situasi dilema etika, namun saat itu saya belum memahami dilema etika. Dampak mempelajari materi ini membuat saya semakin percaya diri dalam membuat keputusan yang adil bagi semua pihak. Dan yang terakhir tahap future, penerapan, aksi nyata ini merupakan langkah awal saya dalam menerapkan dan mengasah keterampilan diri untuk mengambil keputusan yang adil bagi semua pihak. Saya berbagi pemahaman saya ini dan dampak nyata yang dari keputusan melalui 9 langkah pengambilan keputusan. Berikut dokumentasi selama pelaksanaan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerak.